kita dari bibit unggul enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di sore hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan sebuah pengalaman tentunya yang tak lain tak bukan selalu bersinggungan berkaitan dengan peralpokatan. Sore hari ini saya masih berada di sentra pembibitan bibit unggul Blitar 5758 ya. Kembali saya tegaskan bahwa bibit unggul Blitar ini tidak hanya bermateri atau tidak hanya berkata-kata lewat YouTube ya, tetapi memang kita ini juga menyediakan bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang berkualitas, bibit-bibit yang jelas dari apa? Dari indukannya, dari jenisnya, dari masa kehidupannya. Artinya apa? Kita memang berkomitmen, kita memang menyiapkan bibit itu dengan ketentuan garansi kematian. Pertimbangannya sudah saya sampaikan di video-video yang lalu. Kenapa bahwa kita ini menggaransi bibit, jangan sampai di fase-fase awal ketika petani ini sedang berusaha atau belajar berkebun banyak yang mati ya. Jangan sampai itu terjadi, kerugian itu jangan sampai terjadi pada tingkat petani. Itu makanya saya menggaransi. Jadi garansi itu bukan berarti bahwa barangnya jelek ya. Jadi jangan sampai punya asumsi bahwa kok digaransi ya berarti bibitnya jelek. Enggak. Saya menjaga agar petani yang ada di Indonesia ini khususnya jangan sampai ketika masih fase-fase belajar atau profesional sekalipun, jadi tetap saya menggaransi tanaman itu agar tidak timbul kerugian di awal-awal fase berkebun alpukat. Sahabat, saya sedikit terinspirasi ya, budidaya atau berkebun alpukat tanpa air ya, atau lebih tepatnya tanpa disertai dengan kesiapan kita untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu tanpa disediakan air yang cukup. Apakah mungkin atau apakah bisa ya? Jawabannya mungkin saja, bisa saja ya. Tetapi sekali lagi bahwa tanaman ini bagaimanapun adalah makhluk hidup ya. Jadi meskipun disampaikan ketika fase awal penanaman itu di musim penghujan dan 6 bulan berikutnya itu musim kemarau, itu kemungkinan besar bertahan. Apakah mungkin bertahan? Mungkin ya. Jawabannya mungkin ya. Tetapi kalau saya pribadi ya, tanaman itu kalau memang misal ini saya bicaranya alpukat ya sahabat ya, kalau ditanam di musim penghujan 6 bulan berikutnya nanti akan berjalan musim kemarau sampai 6 bulan ke depannya menunggu musim hujan, apakah hidup? Hidup. Tetapi pertanyaannya bagaimana kehidupannya? Lah itu jauh lebih penting. Jangan sampai ya kita mengeluarkan budget yang sudah banyak di awal tanpa kita menyediakan kecukupan airnya, sehingga terjadi masalah-masalah yang akan timbul di belakang hari. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Konsekuensinya kerugian di depan mata ya. Jadi sahabat, pengalaman saya berkebun alpukat khususnya, kalau kurang air di fase-fase awal, kalau jawane itu kecentet ya sahabat ya, bisa terjadi kecentet ya. Kecuali kalau penanaman itu dilakukan di lahan dari biji, artinya itu
itu memang dikondisikan dari awal ya, dibiasakan dari awal bahwa tanaman itu ditanam dari biji ya, sehingga adaptasinya pasti akan berjalan sangat baik ya. Nah, berbeda kalau kita lahankan pindahan dari polybag seperti ini ya. Ini butuh waktu yang panjang untuk penyesuaian di lahan yang baru ya. Kalau tanpa kita cukupi dengan air yang cukup, air yang berkecukupan di tanaman ini, pasti akan timbul masalah. Ketika sudah timbul masalah, itulah biayanya akan jauh lebih besar kalau kita menghendaki tanaman itu bisa kembali ke fase awal, fase normalnya ya sahabat. Jadi sahabat, lambat laun atau tambah tahun umur tanaman itu kebutuhan airnya akan banyak. Misal alpukat bisa berbunga seperti ini ya. Ini bunga ini muncul karena juga cukupnya air. Ketika bunga ini nanti akan menjadi besar, artinya pentil, akan menjadi buah seperti ini juga butuh cukup airnya ya. Nah, ketika sudah menjadi buah dan buahnya ini akan menjadi besar, besarnya ini juga butuh air sahabat ya. Makanya pertanyaannya, apakah mungkin kita berkebun alpukat tanpa air yang berkecukupan? Mungkin. Tetapi bagaimana kalau kita bicara seterusnya? Bagaimana tentang hasilnya? Ya nggak bisa maksimal gitu loh ya. Jadi mungkin kalau ada yang membahas tentang bagaimana kalau kita berkebun tanpa disediakan vertigasi atau pengairan, jawabannya bisa. Tetapi sekali lagi bahwa pohon alpukat itu untuk kehidupannya, untuk menjadi bunga, menjadi buah itu juga perlu air ya. Buah yang kecil untuk menjadi besar itu juga butuh air. Semua butuh air sahabat. Makanya bukan masalah biaya besarnya ketika kita mau berangkat berkebun alpukat ya, tetapi kita harus realistis bahwa ini sudah modal ya. Kita mau berkebun alpukat itu sudah modal, makanya harus dipertimbangkan masa-masa. Kalau tidak siap airnya, kalau saran saya nggak usah ya, nggak usah, karena itu akan menambah kerugian di kemudian hari ya. Mungkin kalau metode kita tanpa menyediakan air kecukupan dari awal itu bisa diterapkan di luar Jawa ya. Misal di Kalimantan, misal di Sulawesi, misal di Papua Barat. Kenapa saya katakan di wilayah-wilayah itu? Karena di wilayah-wilayah itu tidak ada musim sahabat. Jadi artinya nggak ada musim itu, kalau mau hujan hujan saja, kalau mau berhenti hujan berhenti aja gitu loh. Itu yang saya katakan, artinya meskipun ditanam di lahan tanpa kita menyediakan air secara awal atau di awal, itu bisa terjadi, kehidupan itu bisa berjalan, pembungaan itu bisa berjalan, pembuahan itu bisa berjalan. Tetapi sekali lagi sahabat, tanpa kita siapkan lebih mumpuni dari awal, saya rasa itu kita menghambur-hamburkan uang yang jauh lebih besar ya. Jangan berpikir, memang sekali lagi untuk instalasi air itu ya memang perlu biaya yang tidak sedikit ya, tapi ya sahabat ya. Jadi kalau memang masih tarafnya di pembelajaran atau masih belajar ya nggak usah skala besar gitu loh ya, agar hasilnya nanti maksimal gitu loh. Apa yang ingin saya sampaikan ini bukan masalah bisa atau tidaknya, tetapi saya jawabannya bisa, tetapi kalau untuk memaksimalkan hasil nggak bisa, itu ya jawabannya ya. Kecuali sekali lagi kalau itu memang kita tanamnya dari biji. Kalau memang dari biji itu memang penyesuaiannya dari awal, betul-betul awal gitu ya. Jadi karena dari biji, adaptasi akarnya, pengairannya memang sudah sangat siap karena dari awal memang dari biji gitu. Tetapi kalau sudah dewasa terus kita lahankan, sudah dewasa itu artinya kalau di polybag seperti ini kan pasti dicukupi airnya ya sahabat ya. Tetapi kalau nanti dipindah di lahan yang baru tanpa ditopang atau dicukupi dengan air yang berkecukupan, maka itu nonsen kalau kita mengharapkan hasilnya bisa maksimal. Itu loh ya sahabat ya, pertimbangan-pertimbangan atau video apa yang saya sampaikan pada sore hari ini.
Semoga ini menjadi wawasan tersendiri, semoga ini menginspirasi ya. Dan ini bisa benar-benar menjadi pertimbangan manakala sahabat mau berkebun alpukat itu air adalah segala-galanya. Tidak tumbuhan, tidak hewan, tidak manusia, semua ya butuh air. Jadi jangan sepelekan, jangan membuat itu menjadi air aja nanti bisa menyusul, jangan gitu loh ya. Nanti akan membawa dampak kerugian yang lebih besar manakala hal-hal semacam itu kita tidak persiapkan dari awal itu ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.